Shalom ya, selamat malam semuanya teman-teman. Hari ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu saya yang yang sudah saya bahas, yaitu The Speaking God ya, bagian pertama yaitu Tuhan yang selalu berbicara dan Tuhan yang terus-menerus berbicara. Bagian kedua yaitu bagian yang akhir ya. Sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya tadinya materi ini mau saya bawain dalam satu sesi aja sih. Tapi karena materi ini cukup panjang, jadinya menjadi dua sesi ya. Oke, saya ucapkan makasih buat waktu dan kesempatannya lagi untuk sharing The Speaking of God yang bagian 2. Saya minta waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Sebelum saya melanjutkan materi cara Tuhan berbicara bagian pertama, saya akan mengulas ulasan ringkasan materi The Speaking God yang bagian pertama, yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah mengapa Tuhan kita selalu berbicara dan terus-menerus berbicara. Mengapa dia disebut Tuhan yang selalu berbicara? Mengapa dia disebut pribadi yang suka berbicara? Alasannya itu dikatakan yang pertama, dikatakan dia selalu berbicara karena dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang selalu berbicara, makanya dia dikatakan Tuhan yang hidup. Tuhan dikatakan selalu berbicara karena dia pribadi yang hidup. Tentu yang namanya hidup pasti ada pergerakannya, pasti ada berbicaranya. Nah, itu ayatnya ada di Yeremia 10 ayat 10 bagian A, LSB ya, nanti bisa dibaca lagi ulang. Yang kedua, dikatakan dia selalu berbicara karena dia mengatakan, akulah Tuhan yang hidup. Firman Tuhan juga menyatakan dari dirinya sendiri bahwa akulah Tuhan yang hidup. Dia mengatakan lewat mulutnya sendiri bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Itu tercatat di beberapa ayat ya, sudah saya tampilkan di Matius 22, 32a, dan lain sebagainya, nanti juga bisa dibaca lagi ya. Yang ketiga, bisa dikatakan dia berbicara karena perkataannya adalah firman Tuhan yang hidup. Selain Tuhan menyatakan bahwa dia pribadi yang hidup dengan keberadaannya, ternyata perkataannya, ucapannya, firmannya juga dikatakan hidup. Itu tertulis di Ibrani 4 ayat 12 LSB. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua ulasannya. Mengapa kita perlu mendengar Tuhan berbicara? Apa yang menjadi fondasi dan pegangan kita untuk perlu mendengar Tuhan berbicara? Yang pertama dikatakan, mengapa kita perlu mendengar Tuhan berbicara itu adalah karena Tuhan adalah satu-satunya sumber dan kehidupan kita. Tuhan adalah sumber dari segalanya dan Tuhan adalah sumber dari kehidupan itu sendiri. Tuhan sendiri adalah penopang segala sesuatu bagi kita. Tuhan adalah sumber bagi kita di mana firman-Nya, perkataannya adalah kegenapan dari segala sesuatu yang tidak menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Saat kita mendengar Tuhan berbicara, kita menerima langsung dari sumbernya, dari segala yang ada, dari segala yang sang kehidupan bagi kehidupan kita. Semakin kita menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber, yaitu satu-satunya saluran, maka kita bisa hidup dan berfungsi dengan maksimal. Yang kedua, dikatakan mengapa kita perlu mendengar Tuhan berbicara adalah karena semua yang baik berasal dari Dia. Tuhan hanya memberikan segala yang baik, bahkan yang sempurna bagi kita. Di saat kita mendengar perkataan Tuhan, kita mengerti dan sadar bahwa Tuhan hanya memberikan segala yang baik saja. Saat kita mendengar Tuhan berbicara, kita tahu bahwa kita hanya menerima segala hal yang baik, semua hal yang lebih baik, semua hal yang sangat baik, semua kesehatan di area kehidupan kita, semua kebaikan, semua kemurahan, bahkan semua kesempurnaan yang dari Dia. Yang ketiga, dikatakan mengapa kita perlu mendengar Tuhan berbicara, karena Tuhan menuntun, memimpin, dan memuaskan jalan kehidupan kita. Tuhan adalah pribadi yang selalu mengajari, menuntun, memberi petunjuk, menasehati, dan membimbing sepanjang jalan kehidupan kita. Nah, itu ada beberapa ayat yang sudah saya tampilkan ya, nanti bisa dibaca. Bagian ketiga dari materi yang lalu adalah beberapa cara atau bentuk Tuhan berbicara pada kita. Itu ada 5 ya, kemarin sudah dibahas. Yang pertama adalah melalui putranya.
Tuhan mau kita mendengarkan Dia berbicara melalui putranya atau anaknya, karena Tuhan berbicara lebih spesifik lagi kepada kita. Karena si putra atau anak itu adalah sang firman, perkataan Tuhan itu sendiri. Sang firman itu sudah ada dari sejak semula dalam wujud firman, perkataan Tuhan itu sendiri. Di mana firman itu menjadi manusia yang kita kenal sekarang dengan nama Yesus, Putra, Anak Tunggal, Bapa kita. Firman Tuhan dikatakan hidup karena yang berbicara adalah pribadi si sang putra, yang adalah sang firman itu. Sang firman itu berbicara seperti api yang dahsyat dan palu yang kuat dalam hati kita. Firman itu bergema, berbunyi, bergelora, berdentum, bahkan membakar kuat di hati kita. Saat sang firman itu berbicara kepada kita, firman perkataan Tuhan itu dihembuskan menjadi nafas kehidupan yang kita terima, yang kita hirup dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadikan kita benar-benar hidup dan kuat. Bahkan firman itu memberdayakan kita. Cara Tuhan berbicara yang kedua adalah melalui Roh Kudus, di mana Roh Kudus merupakan Roh Tuhan itu sendiri yang selalu berbicara kepada kita dan mengajari kita dalam banyak hal, terutama dalam mengingat perkataan-perkataan Tuhan. Roh Kudus adalah seorang sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Roh Kudus selalu menyingkapkan setiap realitas-realitas kebenaran di dalam diri kita. Bahkan saat kita berbahasa roh atau berbahasa lidah, Roh Kudus membantu kita dalam hal berdoa dengan erangan-erangan atau desahan-desahan yang tak terucapkan dalam diri kita. Cara Tuhan berbicara yang ketiga adalah melalui suara yang terdengar, yaitu audible voice. Biasanya suara yang terdengar ini adalah suara yang benar-benar terdengar oleh telinga kita. Biasanya suara tersebut terdengar sangat jelas dan keras oleh telinga kita. Dan biasanya hanya didengarkan oleh satu pribadi saja yang bersangkutan. Itu kemarin kisahnya ada di Kisah Samuel ya, contohnya ada di Kisah Samuel yang dipanggil Tuhan secara audible 4 kali di 1 Samuel 3 ayat 4-10. Oke, cara Tuhan berbicara yang keempat adalah melalui penglihatan dan mimpi. Biasanya penglihatan itu cenderung dengan keadaan mata kita terbuka dan mata kita tidak melihat, dan biasanya posisi kita tuh dalam keadaan sadar, bukan terlelap. Sedangkan mimpi selalu cenderung dengan keadaan mata kita tertutup dan kita tidak melihat, dan biasanya posisi kita tuh dalam keadaan tidak sadar atau tertidur atau terlelap. Baik penglihatan maupun mimpi, dua-duanya kita menerima dengan melihat ya, secara roh ya, baik dalam keadaan tertidur maupun terbangun. Itu ada 2 contoh ya, bisa dilihat kita pelajari di Kisah Yakub di Kejadian 37 dan Kisah Petrus di Kisah Rasul 10. Cara Tuhan berbicara yang kelima adalah melalui nubuatan. Nubuatan adalah perkataan Tuhan yang berisi janji Tuhan yang menguatkan, membangun, menuntun, dan menghibur umatnya atau orang percaya. Biasanya ini sering terjadi di dalam komunitas atau perkumpulan orang-orang percaya yang kita sebut sekarang tuh gereja, di mana Tuhan menaruh nubuatan atau perkataan firman-Nya kepada seseorang yang bersangkutan, biasanya itu nabi, untuk melepas nubuatan tersebut kepada hidup orang tersebut ya. Nubuatan biasanya cenderung bersifat akan terjadi di masa datang, bisa juga berisi pengetahuan masa kini, keadaan seseorang yang memang ditujukan untuk menguatkan dan menuntun hidup orang tersebut. Seperti kisah Timotius yang kita bahas minggu lalu di 1 Timotius 1 ayat 18. Dan kisah Paulus yang juga dinubuatkan oleh Nabi Agabus yang ada di Kisah Rasul 21. Sekian ulasan singkat materi The Speaking God, Tuhan yang selalu berbicara dan Tuhan yang terus-menerus berbicara, bagian yang pertama. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini, The Speaking God, Tuhan yang selalu berbicara, Tuhan yang terus-menerus berbicara, bagian 2, bagian yang akhir. Cara Tuhan berbicara yang keenam adalah melalui doa. Tertulis di Matius 7 ayat 7-8 Legacy Standard Bible yang mengatakan, mintalah
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang meminta, menerimanya. Dan siapa yang mencari, mendapatkan. Dan siapa yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Yohanes 14 ayat 13-14, The Passion Translation. Sebab apapun yang kamu minta, aku akan menuruti permintaanmu atas namaku. Dan dengan cara itulah sang anak akan menunjukkan seperti apa Bapa sebenarnya dan membawa kemuliaan baginya. Tanyakan kepadaku apapun atas namaku, maka aku akan melakukannya untukmu. Bisa dikatakan dari ayat ini, saya gambarkan doa itu adalah saat kita meluangkan waktu bersama Tuhan, di mana kita berkomunikasi dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Doa itu adalah hubungan percakapan dua arah, di mana dua pihak saling berkomunikasi, saling ngobrol, saling balas-membalas dalam percakapan, saling sahut-menyahut perkataan dalam hubungan tersebut. Di dalam doa, tidak ada rumus yang pasti bagaimana cara kita berdoa dengan Tuhan, karena doa itu sendiri bersifat dan mengarah ke arah membangun hubungan dengan pribadi Tuhan. Di dalam doa, sebenarnya kita itu bebas, sebebas-bebasnya membahas dan menanyakan apapun pada pribadi Tuhan. Entah itu permohonan, permintaan kita ya dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa juga berisi harapan, pengharapan kita akan masa depan kita, mungkin juga curhatan kesulitan, tekanan, atau pergumulan dalam kehidupan sehari-hari kita, ucapan syukur, pujian, nyanyian, penyembahan, bahkan ayat-ayat firman. Nah, kalau saya pribadi, waktu Tuhan berbicara itu melalui doa, biasanya itu doa ini saya melakukan seperti berkata-kata ya. Saya pribadi di dalam mengalami ini adalah saat saya menanyakan tentang pengertian ayat-ayat firman yang saya baca. Biasanya saya akan nanya, Tuhan, ini gimana ya? Pengertiannya, pemahamannya, pewahyuannya, saya bingung. Nah, contohnya kemarin terjadi di bulan yang lalu ya. Udah beberapa bulan yang lalu sebenarnya, yaitu tentang baptisan api. Jujur saya agak bingung pada saat itu karena apa sih ayat pengukuhan untuk saya sendiri ya pribadi tentang pengertian baptisan api. Jadi saya bertanya begini ya, berdialog dengan Tuhan di dalam diri saya ya, pikiran saya. Ini gimana ya Tuhan, saya bingung. Ini pengertiannya gimana? Ada nggak sih ayat yang mendukung tentang baptisan api ini? Karena saya benar-benar nggak ngerti gimana ya. Akhirnya, tentu pada saat itu waktu saya menanyakan Tuhan, doa tentang baptisan api ini tidak langsung Tuhan jawab ya. Baru bulan kemarin, waktu saya baca di kitab Yakobus, Tuhan berbicara doa saya tentang pengertian baptisan api. Nah, kalau dalam pelayanan, biasanya permohonan dan harapan itu biasanya akan saya lontarkan saat tergerak. Saat saya tergerak dalam hati saya, di mana Tuhan menaruh sesuatu di hati saya, maka biasanya saya akan berdoa atau mengucapkan atau mendeklarasikannya. Nah, ini adalah cara Tuhan berbicara yang keenam ya, melalui doa. Yang ketujuh, cara Tuhan berbicara yang ketujuh adalah melalui lagu. Lagu adalah kumpulan susunan syair atau tulisan atau perkataan dari ungkapan hati pribadi atau seseorang. Lagu
bisa menyingkapkan isi hati dan pikiran dari pribadi atau seseorang. Lagu bahkan diilhami oleh Tuhan itu sendiri. Lagu juga berasal dari idenya Tuhan, di mana ada yang mengatakan bahwa Tuhan bertata di atas pujian. Nah, ada contoh ya, di mana tentang lagu ya. Kita tahu ada di Kisah Rasul 16 ayat 25, The Passion Translation, yang berkata, Paulus dan Silas tanpa gentar berdoa di tengah malam dan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, sementara semua tahanan lainnya mendengarkan ibadah mereka. Kita tahu kisah tentang Rasul Paulus dan Silas yang dipenjara di Kisah 16 ayat 16 sampai 40, di mana di saat mereka di penjara, mereka berdoa, bahkan juga bernyanyi, dikatakan bernyanyi. Saat mereka sedang bernyanyi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi penjara itu terguncang, bahkan seketika itu juga. Semua pintu terbuka, bahkan semua belenggu atas diri mereka pun terlepas. Nah, di sini dikatakan Tuhan berbicara dan menjawab Paulus dan Silas saat mereka berdoa dan bernyanyi dengan membuat gempa bumi di penjara itu. Dari contoh kisah Rasul ini ya. Nah, bagaimana untuk sekarang Tuhan itu berbicara ya lewat lagu-lagu ya, pujian pada kita. Itu ada tercatat di Ayub 35 ayat 10 Amplified Bible yang mengatakan, dialah yang memberikan nyanyian atau kegembiraan di malam hari. Nah, pengalamanku ya, kalau melalui lagu, biasanya itu entah aku mau pergi tidur malam hari, atau aku pada saat bangun tidur, biasanya Tuhan tuh bakal ingatin satu lagu ya, di mana lagu itu terngiang-ngiang terus di pikiran ya, di pikiranku. Terus lagu itu bisa seperti tadi lagu It Is So ya kan, It Is So yang judulnya tadi, ataupun kadang lagu-lagu yang dimana aku ngerti, oh ternyata pesan Tuhan, kadang aku lihat, oh judulnya itu. Karena tuh kita tahu ya, waktu kita Tuhan memberi perkataan itu berbicara lewat apapun tuh kita ngerti aja. Waktu dia kasih terngiang-ngiang lagu itu, saya ngerti, oh bagian judulnya. Karena itu kena di hati ya gitu. Oh bagian lirik dari lagu itu. Nah, itu cara Tuhan berbicara melalui lagu. Selanjutnya, yang kedelapan, cara Tuhan berbicara. Yang kedelapan adalah melalui tanda. Kita bisa lihat kisah Gideon yang meminta tanda pada Tuhan. Kisah selengkapnya itu nanti bisa dibaca di Hakim-Hakim pasal 6-8. Kita akan bahas siapa sih itu Gideon. Gideon ini berasal dari suku Manase dan yang termuda di keluarga ayahnya. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi hakim pada zaman itu, untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Midian dan Amalek. Nah, ada satu ayat percakapan Gideon dengan Tuhan yang meminta tanda, yaitu ayatnya ada di Hakim-Hakim 6 ayat 17 Amplified. Jawab Gideon kepadanya, jika aku mendapat kebaikan, kemurahan di matamu, maka tunjukkanlah padaku suatu tanda bahwa engkaulah yang berbicara kepadaku. Memang kalau mau dikatakan, kebanyakan kisah-kisah yang ada dalam kitab Perjanjian Lama itu Tuhan berbicara kepada umatnya melalui tanda, itu biasanya memang secara harfiah ya, secara literlek yang biasa kita katakan. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup di Perjanjian Baru ya, masa sekarang ini? Ya, tentu Tuhan juga berbicara dengan tanda kepada kita, yaitu tanda damai sejahtera ya, yang tercatat di Kolose 3 ayat 15, The Passion Translation. Biarlah hatimu selalu dituntun oleh damai dari yang diurapi itu, yang memanggilmu menuju kedamaian
sebagai bagian dari satu tubuhnya dan selalu bersyukur. Kalau kita lihat, sekarang itu Tuhan lebih sering berbicara kepada kita dengan tanda damai. Sering banget dalam kehidupan kita sehari-hari, ya Tuhan itu berbicara dengan tanda damai ya di hati kita, karena itu paling simpel dan paling cepat. Jadi kalau mau dikatakan, cara Tuhan berbicara pada kita, yang sederhananya itu adalah, tolak ukurnya itu adalah damai ya dalam hidup kita. Di mana saat kita menghadapi untuk mengambil keputusan apapun itu dalam kehidupan kita, itu bisa keputusan bisnis, keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam hubungan sesama, itu bisa Tuhan memberikan tanda berbicara dengan tanda damai ini. Jika hati kita damai, ya kita teruskan dan berjalanlah dalam mengambil keputusan kesempatan tersebut. Jika hati kita tidak damai, kita perlu berhenti merenung lagi sebelum mengambil keputusan tersebut, sebelum kita melangkah. Nah, pengalaman saya sendiri lewat tanda damai ini adalah biasanya yang sering-sering itu, biasanya itu saya melakukan perjalanan jauh, mau itu naik biasanya udara atau transportasi udara ataupun transportasi darat. Biasanya saya akan ngobrol sama Yesus, Yesus, Bapa saya mau pergi nih ke sini. Biasanya langsung dijawab, kalau damai berarti oke, jalan. Tapi kalau misalnya hati saya nggak enak, nggak damai, biasanya saya membatalkan. Biasa ini ya jawaban instan yang saya dapat dari Tuhan tentang tanda damai ini ya. Selanjutnya, cara Tuhan berbicara yang kesembilan adalah melalui pikiran. Tercatat di Amos 4 ayat 13 English Standard Bible yang mengatakan, sebab lihatlah, dialah yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, dan yang memberitahukan atau mendeklarasikan kepada anak manusia apa yang ada dalam pikirannya, yang menjadikan gelap gulita di pagi hari dan yang menapaki ketinggian bumi, yaitu Tuhan, Tuhan semesta alam, itulah namanya. Perkataan Tuhan melalui pikiran biasanya lebih cenderung ke arah yang berisi tentang ide-ide, hikmat, dan pengetahuan. Bisa juga berisi tentang imajinasi. Ide-ide biasanya Tuhan akan memberikan kita ide-ide tentang usaha, bisnis, pekerjaan yang unik, yang tidak pada umumnya, yang dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau mengarah ke hikmat, biasanya itu lebih ke arah menyelesaikan suatu hal, suatu perkara, suatu masalah dalam kehidupan kita. Pengetahuan biasanya itu berisi tentang masa lalu, yaitu masa yang sudah terjadi, masa yang akan datang, yaitu masa yang akan terjadi, dan masa kini, yaitu masa yang akan terjadi segera. Ini biasanya menyangkut suatu peristiwa, seseorang, atau suatu hal. Kalau pengalaman pribadi saya ini ya, tentang pikiran, cara Tuhan berbicara lewat pikiran itu adalah pengetahuan di tahun lalu ya. Tepatnya di tahun 2003 bulan November, yaitu bulan 11, Tuhan berbicara tentang gempa bumi kepada saya. Pada saat itu pas saya lagi membaca kitab Matius. Di situ saya tahu waktu Tuhan ngomong gempa bumi, oh akan terjadi gempa bumi. Dan itu segera terjadi. Cuman yang saya tahunya itu kayak secara global. Nah, kalau dilihat-lihat ternyata waktu 2024 itu Januari sampai sekarang itu memang ada terjadinya gempa bumi yang dimulai dari Jepang, Indonesia, China, bahkan di Amerika. Nah, itu mengenai pengetahuan ya. Waktu Tuhan berbicara, lewat pikiran saya mengenai pengetahuan, memberikan pengetahuan. Nah, kalau soal berbicara tentang hikmat, biasanya itu saat saya mungkin ada seseorang yang minta dilayani itu,
lagi cerita, curhat gitu, biasanya Tuhan akan memberikan hikmat. Biasanya itu berisi gimana supaya orang ini terbebas, selesai daripada masalah ini ya. Membebaskan orang ini. Kalau untuk ide-ide, bagi saya biasanya saya sangat banyak ide. Biasanya ide-ide itu ide-ide bisnis yang biasanya memang saya nggak share, yang biasanya memang saya hanya catat di buku diary saya sendiri. Oke. Yang ke-10, cara Tuhan berbicara yang ke-10 adalah melalui angka. Tercatat di Yesaya 40 ayat 26, The Passion Translation, yang mengatakan, angkat matamu ke langit dan lihat sendiri. Menurut kamu, siapa yang menciptakan kosmos? Dia menyalakan setiap bintang yang bersinar dan membentuk setiap galaksi yang bersinar dan menempatkan semuanya di tempatnya. Dia memiliki angka, bilangan, terhitung dan memberi nama pada masing-masingnya. Mereka bersinar karena kuasa dan keperkasaan Tuhan yang luar biasa, tidak ada satupun yang gagal untuk muncul. Ini berbicara tentang angka bilangan. Tercatat di kisah di Matius 18 ayat 21 sampai 22, Legacy Standard Bible. Yesus sendiri yang mengatakan tentang angka dan bilangan ini. Kemudian Petrus datang dan berkata kepadanya, Tuhan, seberapa sering saudaraku berbuat dosa terhadap aku dan aku harus mengampuni dia? Hingga 7 kali? Yesus berkata kepadanya, aku tidak mengatakannya kepadamu sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Kalau kita lihat dari ayat ini, kita pasti punya satu pertanyaan. Apakah maksud dari perkataan Yesus yang mengatakan mengampuni 70 kali 7 ini? Apakah Tuhan menyuruh kita mengampuni 490 kali dengan akumulasi jumlahnya ya? Tentu bukan itu maksudnya. Angka 70 ini memiliki makna sakral dalam Alkitab yang terdiri dari faktor 2 angka sempurna, yaitu angka 7 yang melambangkan dasar firman Tuhan, kesempurnaan, penciptaan, kelengkapan, baik fisik maupun spiritual. Sedangkan angka 10 melambangkan kelengkapan, kesempurnaan, hukum Tuhan, kesaksian, tanggung jawab, kelengkapan tatanan. Dengan demikian, angka 70 ini melambangkan secara keseluruhan adalah kesempurnaan, kelengkapan, keseluruhan, potensi, kesempatan, hal yang nyata dari Tuhan. Jadi, kalau mau kita simpulkan dari 70 kali 7 ini ya, mengampuni sesama 70 sebanyak 70 kali 7, artinya kita sadar bahwa pengampunan itu adalah kesempurnaan, kelengkapan, keseluruhan, dan kesempatan dari hukum Tuhan, di mana kita tahu bahwa Dia yang sempurna terlebih dahulu mengampuni kita. Sehingga dengan pengampunannya yang sempurna, yang sudah kita terima, kita menyadari bahwa Tuhan yang ada dalam diri kita yang memampukan kita untuk mengampuni sesama. Jadi pengertiannya itu yang saya dapat melalui angka 70 kali 7 ini ya. Karena itu ada tambahannya ya, maksudnya dari pengampunan ini saya akan bacakan saja. Itu tambahannya ada di Kolose 3 ayat 13. The Passion Translation, toleransilah kelemahan satu sama lain dalam keluarga orang beriman. Saling mengampuni dengan cara yang sama. Seperti kamu telah diampuni dengan murah hati oleh Yesus Kristus. Jika kamu menemukan kesalahan pada seseorang, lepaskanlah anugerah pengampunan yang sama kepada mereka dan diperkuat di
di Efesus 4 ayat 32, Legacy Standard Bible. Sebaliknya, hendaklah kamu bersikap ramah satu sama lain, berhati lemah lembut, saling mengampuni dengan murah hati, sama seperti Tuhan di dalam Kristus juga telah dengan murah hati mengampuni kamu. Mungkin yang The Passion Translation-nya lebih menarik ya, saya sekalian bacakan. Namun sebaliknya, bersikaplah baik dengan penuh kasih sayang terhadap satu sama lain. Bukankah Tuhan sudah dengan murah hati, sudah mengampunimu? Dengan penuh kemurahan hati, ampunilah satu sama lain di dalam kedalaman kasih Kristus. Mungkin perlu kita sadari bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita perlu belajar dan menyelidiki untuk mengerti arti makna dari bahasa Ibrani maupun Yunani, sejarah, latar belakang, adat bangsa orang Yahudi. Karena itu semua relevan bersangkutan dengan apa yang ada dalam Alkitab. Banyak sudut pandang yang terungkap dari sejarah, bahasa, dan adat Yahudi juga. Misalnya tadi kita bisa mengerti pengampunan 70 kali 7 dengan bahasa Ibraninya, dengan bahasa aslinya. Kalau saya sendiri melalui angka ini, kemarin saya sudah pernah sedikit mengungkapkan, ada satu nabi ya bernubuat tentang Tuhan adalah gembalaku, di mana aku tidak akan kekurangan ya. Dia yang menuntun aku ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Itu berbicara tentang Mazmur 23. Bukan kebetulan ya, di mana saya lahir baru itu tanggal 23 Februari 2014. Dan itu juga, Nabi itu juga bernubuat tentang Mazmur 23. Dikasih penguatan satu ayat di mana menjadi ayat favorit saya dan di mana angka 23 ini juga menjadi angka kesukaan saya. Di mana saya mengerti dari angka 23 ini, Tuhan berbicara spesifik kepada saya dengan pengertian bahwa 23 ini adalah masa waktu kesempurnaan Tuhan di dalam perlindungan kepada saya ya. Di mana Tuhan membimbing, menyegarkan saya, dan memberkati saya dengan berkat berlimpah dari seluruh kepenuhan janjinya bagi saya. Nah, ini adalah cara Tuhan berbicara melalui angka. Yang ke-11, cara Tuhan berbicara yang ke-11 adalah melalui panca indera. Yang tertulis di Mazmur 34 ayat 8 Legacy Standard Bible. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa diberkatinya orang yang berlindung kepadanya. Ini dikatakan, oh kecaplah dan lihatlah. Tentu ini berbicara tentang panca indera, sense. Kita tahu Tuhan memberikan kita 5 panca indera ya, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Di mana sebenarnya dengan melalui panca indera ini, kita bisa mengenali, memahami, mengerti, menghargai, merasakan, dan bereaksi terhadap sesuatu hal pada diri kita, yaitu pada saat kita melihat, mendengar, mencium atau mengendus, mengecap, merasakan atau meraba. Pengalaman melalui panca indera ini terjadi suatu ketika saya beribadah ya di gereja di Medan ya. Berapa tahun yang lalu, udah lama banget. Saat itu waktu beribadah, waktu penyembahan, tentu saya tutup mata, saya juga menyembah ya dalam keheningan. Nah, tiba-tiba itu ada yang menyentuh saya dari belakang. Tentu saya buka mata, saya melihat ke arah belakang. Karena siapa sih yang kurang kerjaan gitu.
lagi serius banget, maksudnya lagi masa hening-heningnya ya, tenang-tenangnya dengan Tuhan kok diganggu gitu, disentuh gitu kan, diganggu. Nah waktu saya lihat belakang itu tidak ada orang, tidak ada satu orang pun di kursi belakang. Jadi saya waktu itu ya tentu saya terkejut ya, terkejut lah, nggak ada orang ternyata. Hanya saya kembali tutup mata, merasakan ketenangan Tuhan lagi. Tuhan semakin menyentuh saya. Dia menyentuh dari kepala saya, itu seperti elusan ya, menyentuh dari kepala saya sampai pundak saya, sampai belakang inilah ditepuk-tepuk gitu kan. Akhirnya dia seperti memeluk. Nah, waktu itu saya hanya bisa menangis. Itu adalah pengalaman di mana saya merasakan tentang kasih seorang bapa, yang memang kasih yang tidak bisa saya temukan dimanapun. Pengalaman itu menjadi pengalaman yang sesuatu yang tidak bisa saya lupakan, dan itu sungguh indah dan manis bagi saya pribadi. Nah, dalam keadaan pengalaman yang lain juga saya sudah terbiasa, maksudnya mau itu ibadah, mau itu dalam penyembahan, saya merasakan atmosfer dan sentuhan-sentuhan dari Tuhan ya. Itu sangat sering, bahkan bisa dikatakan selalu saya rasakan. Nah, ini pengalaman tentang melalui panca indera, sense. Ini yang ke-11. Yang ke-12, cara Tuhan berbicara yang ke-12 adalah melalui warna. Di Markus 15 ayat 17, The Passion Translation mengatakan, mereka mengenakan jubah ungu padanya untuk mengejeknya. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota kemenangan, yaitu mahkota karangan bunga duri, dan menaruh di atas kepalanya. Sama seperti Yohanes 19 ayat 2 dan 5, The Passion Translation. Dan prajurit-prajurit itu juga menganyam ranting-ranting yang berduri menjadi sebuah mahkota dan menaruhnya di atas kepalanya dan mengenakan jubah ungu di atas bahunya. Maka ketika Yesus muncul berlumuran darah, mengenakan jubah ungu dan mahkota duri di kepalanya, Pilatus berkata kepada mereka, lihatlah dia, inilah dia. Nah, warna ungu dalam Alkitab itu biasanya melambangkan kerajaan, kingdom, kebangsawanan, royalty, imamat yang kudus, kekuasaan, power, martabat, kekayaan, iman, ketaatan, penderitaan, dan kebangkitan daripada Tuhan. Di mana pengertiannya secara simpel yang saya dapat adalah Yesus adalah Raja yang berasal dari kerajaan surgawi, yang berasal dari kebangsawan keluarga kerajaan Tuhan Bapa. Dia datang sebagai Raja yang memerintah atas kita, dan dia juga datang sebagai imam yang menjadi perantara kita. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan dengan ketaatan dan kerelaan dirinya, dengan mengalami penderitaan di atas kayu salib. Saat dia bangkit, oleh iman kita memperoleh kuasa dan kekayaan janji daripadanya. Kalau mengenai warna ini juga cukup sering saya mengalami ya, maksudnya biasanya itu kadang waktu mimpi juga melihat warna ya, biasanya itu abstrak, atau juga waktu berdoa tutup mata saya juga melihat warna, itu abstrak ya, abstrak, tapi itu warna, ada warna. Biasanya itu warna yang sering saya lihat tuh biru, hijau, orange, putih, dan kuning. Tapi mungkin saya akan cuma kasih pengertian tentang warna biru dan hijau saja. Biasanya waktu saya melihat biru, saya tahu Tuhan lagi menceritakan tentang pribadi sifat keilahiannya pada saya. Tuhan lagi berbicara tentang alam surgawi atau tentang kuasanya kepada saya. Karena memang saya lagi merenungkan apa, Tuhan berbicara kasih penglihatan tentang warna gitu. Warna yang abstrak, Tuhan berbicara dengan begitu. Nah, kalau tentang hijau, biasanya itu berbicara tentang kehidupan yang baru, awal yang baru, kesegaran, berkembang, kesejahteraan, iman, pertumbuhan,
penciptaan Tuhan, janji Tuhan, dan kuasa karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, keindahan, dan kesuburan. Nah, itu Tuhan berbicara lewat warna. Selanjutnya yang ke-13, Tuhan berbicara melalui ciptaan. Itu tercatat di Roma 1 ayat 20, legacy, sama The Passion. Mungkin saya akan bacakan yang legacy saja. Yang mengatakan, sebab sejak penciptaan dunia, sifat-sifatnya tidak kasat mata, baik kuasanya yang kekal maupun sifat ketuhanannya, telah terlihat dengan jelas, dipahami melalui apa yang telah diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Di sini ada satu ayat peneguhan tentang ciptaan ini, yaitu ada di Ayub 12 ayat 7 sampai 8 Legacy Standard Bible. Tetapi sekarang, tanyakanlah kepada binatang-binatang itu, dan biarlah mereka mengajarimu, dan burung-burung di langit, dan biarkan mereka memberitahumu. Atau renungkanlah bumi, dan biarkan bumi mengajarimu. Dan biarlah ikan-ikan di laut menceritakannya kepadamu. Nah, dari ayat ini saya akan memberikan contoh yang lebih spesifik lagi, yaitu melalui binatang-binatang atau hewan. Biasanya itu ada di kisah Bileam ya, kisah yang terkenal di Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama, yaitu di Bilangan 22 ayat 28 Amplified Bible yang mengatakan, dan Tuhan membuka mulut keledai itu, dan dia berkata kepada Bileam, apa yang telah aku lakukan padamu, sehingga kamu memukulku 3 kali ini. Kalau kita lihat kisah Bileam ini, Tuhan menggunakan hewan berbicara secara harfiah di kisah-kisah kitab Perjanjian Lama ya. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup sekarang ini di Perjanjian Baru? Apakah Tuhan masih berbicara lewat hewan bagi kita? Tentu Tuhan juga bisa menggunakan ciptaannya, yaitu salah satunya adalah hewan, untuk berbicara bagi kita. Tentu dengan esensi maknanya ya, pengertian maknanya. Yaitu contohnya adalah dengan hewan rusa. Saya ngambil hewan rusa karena saya mengalami ini ya. Dulu pernah sekali ya, saat saya pergi ke salah satu universitas di Medan, di mana saat itu saya sedang berjalan bersama Pak Sugi ya, tidak sengaja menemukan penangkaran hewan rusa, yaitu kandang rusa. Di situ saya mendekati ya penangkaran itu untuk melihat lebih jelas rusa itu. Ada satu hal yang membuat saya amazed, terpukau ya pada saat itu, tertakjub ya, saat saya melihat rusa itu mencelupkan badannya semua masuk ke dalam kolam air, atau mungkin tong air disebut kalau di Medan, yang memang hanya tinggal kepalanya saja, karena seluruh badannya itu digenangi, ditutupi oleh air. Nah, waktu saya melihat itu, saya amazed banget, wow, ternyata begini ya rusa ya. Bentuk ciptaannya tuh unik ya, saya melihat dengan jelas, dengan sesama, dengan perhatian. Nah, tiba-tiba saya teringat satu ayat ya, yang berkata ya, yang ada di Mazmur 42 ayat 1, yang berkata, bagaikan rusa yang merindukan aliran air, maka jiwaku rindu mendambakan Engkau ya Tuhan. Jadi waktu lihat rusa, tiba-tiba ingat ayat ini. Wow, ternyata Tuhan bisa berbicara ya lewat hewan juga, lewat rusa ini. Terus saya selidiki lagi, kenapa rusa? Menarik ya, maksudnya dari ayat ini, kenapa harus rusa? Hewan yang rindu aliran air. Kenapa tidak hewan yang lain? Bisa aja kan hewannya itu singa atau apa, anjing misalkan. Tapi ternyata ada fakta menarik ya dari hewan rusa ini. Rusa adalah hewan yang selalu tertarik
pada mata air. Rusa yang dewasa itu biasanya selalu sukanya tinggal dekat-dekat dengan mata air. Rusa biasanya itu meminum air berkali-kali dalam aktivitas hariannya. Aktivitas meminum air ini adalah bagian penting dalam menjaga hidrasi tubuhnya dan kelangsungan hidupnya. Saat menghadapi panas suhu udara yang ekstrim atau yang tinggi, semakin besar pula kebutuhan air yang dibutuhkan oleh rusa. Mungkin tidak kebetulan pada saat itu saya melihat rusa yang mencelup dirinya, memang pada saat itu juga cuaca ekstrim di Medan ya, panas banget. Jadi rusanya juga cemplung masuk ke kolam ya, kolam air. Dan rusa bisa menghabiskan 1-5 galon air per hari, yaitu dengan kisaran 4,5 liter sampai 22,7 liter per hari, sesuai dengan ukuran tubuhnya. Semakin besar, semakin besarnya kebutuhan air tersebut. Dari ayat ini ya, Mazmur 42 ayat 1 ini, kita bisa belajar dari hewan rusa bahwa kita ini yang sebagai manusia juga membutuhkan air minum dalam aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa setiap pria membutuhkan kurang lebih 15,5 gelas air, yaitu dengan kisaran 3,7 liter air, dan setiap wanita membutuhkan kurang lebih 11,5 gelas air, yaitu 2,7 liter air dalam sehari. Sederhananya seperti ini. Kebutuhan sehari-hari kita sebagai orang percaya adalah meminum aliran mata air kehidupan. Kita, orang percaya yang sudah dikatakan dewasa rohani, adalah kita yang semakin menyadari akan kebutuhan meminum aliran mata air tersebut dengan jumlah yang semakin besar. Yang sekarang kita tahu bahwa Yesus itu adalah mata air yang hidup. Maka datanglah terus-menerus minum air kehidupan itu, sama seperti rusa yang rindu aliran air. Yang tertulis di Yohanes 4 ayat 14, Legacy Standard Bible. Tetapi barang siapa yang meminum air yang akan kuberikan kepadanya, tidak akan pernah haus lama-lamanya. Tetapi air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi sumber air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, itu pengertiannya. Tuhan bisa berbicara lewat ciptaan, salah satunya adalah hewan. Di sini saya mengambil contoh rusa karena saya mengalaminya. Sangat unik kalau kita renungkan, kita pelajari. Kita juga bisa pelajari beberapa kisah tentang hewan-hewan atau binatang yang tercatat di Kisah Raja Wali, di Yesaya 40 ayat 31, Kisah semut di Amsal 6 ayat 6 sampai 8, Kisah burung di udara di Matius 6 ayat 26. Nah, selanjutnya yang terakhir yang saya bahas dan rangkum di sini, cara Tuhan berbicara kepada kita yang ke-14 adalah melalui konselor atau penasehat bijaksana ilahi. Dikatakan di Amsal 12 ayat 15 Legacy Standard Bible mengatakan, jalan orang bodoh yang bebal adalah benar menurut pandangannya sendiri. Namun, orang bijak adalah orang yang mendengarkan nasihat. Dan diperkuat di Amsal 19 ayat 20 sampai 21 Legacy Standard Bible. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, agar kamu menjadi bijak di akhir harimu. Banyak pikiran dalam hati manusia, namun nasihat Yahweh lah yang akan bertahan. Penasehat atau konselor yang bijak itu adalah penasehat yang memberikan nasihat yang berdasarkan firman Tuhan dan hikmat Tuhan. Itu contohnya saya katakan itu Nabi Nathan ya, yang ada di kitab Perjanjian Lama.
yang menjadi penasehat Raja Daud yang tercatat di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 14. Nanti bisa teman-teman baca dan pelajari. Biasanya pada zaman itu yang menasehati Raja Daud, yang menasehati raja adalah nabi ya. Yang memang nabi itu dipilih khusus oleh Tuhan sebagai orang yang bisa mendengar langsung perkataan Tuhan dengan memberikan nasihat, teguran, tuntunan, hikmat, solusi bagi raja. Nah, waktu itu Nabi Nathan datang menasihati Raja Daud atas perbuatan yang dilakukannya. Kalau untuk sekarang, zaman sekarang, kita bersyukur, alangkah berbahagianya, alangkah diberkatinya kita, bahwa penasehat bijaksana ilahi ini bisa kita lihat, kita temukan di dalam komunitas orang percaya. Tentu yang memang memiliki ciri-ciri yang bisa kita nilai itu adalah orang tersebut dewasa secara pengenalan akan pribadi Tuhan dan firman-Nya, dan tentu juga dewasa atau makmur secara jiwani atau emosional ya. Yang memang pada saat kita diskusi, penasehat ilahi tersebut bisa memberikan tuntunan, masukan, saran, hikmat, pandangan, nasihat, solusi dari dasar firman Tuhan. Di mana pada saat kita mendengarkan, kita benar-benar dimerdekakan dari rasa bersalah, dibebaskan dari rasa kegagalan kita, di mana kita dihibur dari hati yang bersedih atau berduka, dan kita itu mengalami kobaran, dihidupkan kembali di dalam hati kita, terjadi seperti itu. Bahkan iman kita dibangkitkan. Contohnya ini pernah saya punya teman dekat di satu pelayanan yaitu doa ya. Pada saat itu saya sering main ke rumahnya. Saya juga melayani satu keluarganya. Terus berselang setelah seminggu saya melayani di keluarganya. Seminggu kemudian saya datang lagi di hari Minggu tepatnya. Setelah selesai ibadah saya datang. Terus teman saya ini ibu-ibu ya. Dia ibu-ibu, dia lebih jauh, lebih senior dari saya. Saat itu dia sedang masak. Terus saya menghampiri dia. Terus saya berkata sama dia, Bu, ibu harus mengampuni, melepaskan pengampunan sama mertua ibu. Opung ya, biasanya panggil opung ini opung Doli. Ibu harus melepaskan pengampunan sama opung Doli. Terus ibu itu nanya, kenapa? Kata gitu. Aku nggak tahu Bu. Yang aku tahu dia nggak lama lagi. Maksudnya pengertian dia nggak lama, maksudnya memang dia bener nggak lama lagi dia akan pergi gitu kan. Terus ibu itu bilang, enggak ah, masa sih dia nggak lama lagi? Nah, dia tidak begitu mengindahkan maksudnya perkataan saya ya. Terus setelah selesai itu ya sudah. Akhirnya saya balik rumah, udah tidur. Keesokan harinya saya terima berita dari dia telepon, Nini, benar yang Nini bilang, Opung Doli sudah meninggal. Tentu waktu mendengar kabar itu, perkataan dari dia itu ya saya terkejut juga ya kan. Walaupun sudah tahu maksudnya Tuhan kasih tahu ya. Dia bilang begini, aduh ibu merasa bersalah kenapa nggak dengerin perkataan ini. Dia mengatakan seperti itu ya. Ibu ini mengatakan seperti itu. Sebenarnya saya mengerti waktu Tuhan memberikan saya sesuatu perkataan kepada dia, sebenarnya Tuhan ingin menyatakan ya, suatu hal itu di mana kalau dia melakukan, melepaskan, nasihat berarti firman ya, melepaskan pengampunan, tujuannya memang sebenarnya Tuhan itu ingin membebaskan ibu ini dari rasa kebencian dia, supaya jiwanya makmur, bahkan rasa bersalah supaya makmur ya. Nah, mungkin itu contoh di dalam pelayanan ya, tapi ada patut satu hal yang perlu
kita syukuri ya, Tuhan memberikan kita penasehat bijaksana ilahi ini, kita memang bisa temukan di dalam persekutuan tubuh Kristus, yaitu orang percaya. Tapi sebenarnya lebih bagus, alangkah lebih baiknya itu ada di dalam keluarga kita. Tetapi kalaupun itu tidak ada di dalam keluarga kita bisa kok menemukan orang lain yang memberikan nasihat dari sudut pandang Tuhan ya, roh dan kebenaran firman Tuhan di dalam komunitas tubuh Kristus. Seperti salah satu contohnya ini ya, komunitas JKB yang berperan ini setiap hari Senin. Mungkin kalau contoh Alkitabianya itu adalah Paulus yang memberikan nasihat-nasihat dan hikmat dalam pernikahan. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Paulus sendiri tidak pernah menikah. Kenapa Paulus bisa memberikan nasihat dan hikmat? Tentu itu berasal dari Tuhan. Nah, inilah beberapa cara Tuhan berbicara. Yang saya jelaskan itu ada 14 cara saja di dalam materi saya, The Speaking God ini. Tentunya masih banyak lagi di luar dari materi saya, tapi saya tidak bahas lagi. Nah, selanjutnya, setelah kita sudah tahu cara Tuhan berbicara, bagaimana? Lalu bagaimana kita lebih menyadari dan lebih familiar dan lebih peka lagi dengan suara Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita? Hanya ada satu cara saja, hanya ada satu jawaban saja. Tentu satu-satunya cara yaitu dengan cara membangun hubungan, yaitu persekutuan yang intim dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan lihat di 1 Korintus 1 ayat 9, 1 ayat 9 Amplified Bible yang mengatakan, Tuhan itu setia, Dia dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan selalu benar menepati janjinya. Dia dapat diandalkan dan melalui Dia, yaitu Tuhan, kamu dipanggil ke dalam persekutuan dengan putranya, ke anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa melalui Tuhan kita dipanggil masuk ke dalam persekutuan dengan putranya, yaitu Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan akses masuk untuk kita ke dalam persekutuan dengan putranya. Kita hanya perlu menyadari untuk datang menerima panggilan tersebut. Kita hanya perlu menyadari untuk datang masuk ke dalam persekutuan tersebut. Saat kita masuk, kita akan melihat dan mendengar sang pribadi itu berbicara pada kita. Persekutuan itu apa sih? Persekutuan itu adalah persatuan atau keterikatan antara kedua belah pihak, di mana memiliki tujuan bersama-sama. Di mana di sini kita persekutuan dengan Tuhan tentu memiliki tujuan bersama-sama dalam tujuan ilahinya Tuhan ya. Yang namanya persekutuan, perlu kita ketahui bahwa hal ini dilakukan bukan hanya sekali saja, tetapi terus-menerus. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari, dengan tujuan mengenal Bapa dan Putra terus-menerus. Tuhan Yesus pernah mengajari kita tentang hubungan antara Sang Gembala dan domba, yang tertulis di Yohanes 10 ayat 27, Legacy Standard Bible, yang mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Ada satu pertanyaan dari ayat ini. Mengapa domba-domba bisa mendengar suara sang gembala? Apakah memang mereka terlahir sudah bisa mendengar suara gembala? Itu pertanyaannya. Nah, mungkin fakta menarik ya dari domba, saya ingin mengatakan beberapa fakta menarik tentang domba. Domba itu adalah hewan yang penuh perhatian. Domba memiliki pendengaran yang tajam sehingga bisa membedakan suara gembalanya. Domba tidak terlahir otomatis mempunyai kemampuan mendengar dan mengenal suara sang gembala.
Hal ini bisa terjadi karena sang gembala yang duluan mendekati domba dengan cara yaitu sang gembala memberi makan domba-dombanya dari tangannya sendiri. Sang gembala membuat kedekatan dengan domba-dombanya, yaitu dengan berbicara kepada mereka setiap hari, setiap saat ya, setiap waktu, sehingga domba-dombanya itu mengenali suara dan mengikuti sang gembala. Saat domba-domba itu sudah mengenal suara sang gembala, maka para domba-domba itu menaruh kepercayaan kepada sang gembala. Jadi ketika sang gembala itu berjalan di depan domba-domba, mereka, domba-domba, mengikuti sang gembala karena mereka percaya bahwa sang gembala mereka akan menuntun mereka untuk mendapatkan makanan dan minuman. Yang namanya membangun hubungan, persekutuan yang intim, itu berbicara antara kedua belah pihak. Pandangan dari sisi sang gembala yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus adalah Dia yang terlebih dahulu datang mendekatkan dirinya kepada kita, Dia yang terlebih dahulu terus-menerus berbicara kepada kita, Dia yang terlebih dahulu memberikan kita makanan dan minuman. Bagaimana pandangan dari sisi domba yang adalah gambaran diri kita sekarang? Kita datang sebagai pribadi yang rela membiarkan diri kita dideketin oleh sang gembala. Kita datang sebagai pribadi yang rela membiarkan diri kita dilayani oleh sang gembala. Kita datang sebagai pribadi yang rela membiarkan diri kita terlatih terus-menerus mendengar suara sang gembala. Kita datang sebagai pribadi yang rela membiarkan diri kita dipuasi dan dikenyangi oleh makanan dan minuman yang disediakan oleh gembala kita. Dengan role model yang kita hidupi seperti ini, yaitu role model sang gembala dan domba, tentu hubungan sang gembala dan domba mengalami kedekatan yang tak terpisahkan. Saat sang gembala kita berbicara, tentu domba-domba Tuhan, yaitu diri kita sekarang ini, sudah memiliki kemampuan untuk mendengar suara sang gembala. Bahkan kita mendengar suara sang gembala, kita mengenal suara sang gembala, dan kita mengikuti suara sang gembala kita. Inilah yang perlu kita renungkan dan sadari betapa pentingnya persekutuan dengan pribadi Tuhan. Oke, ada satu kisah lagi yang terakhir ya, ada satu kisah lagi yang akan menjadi renungan dan pegangan kita tentang betapa pentingnya persekutuan dengan Tuhan kita ya. Kita akan baca di Lukas 10 ayat 38 sampai 42 The Passion Translation. Ketika Yesus dan para murid melanjutkan perjalanan mereka tiba di sebuah desa di mana seorang wanita menyambut Yesus di rumahnya. Namanya Marta, dan dia mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Maria duduk dengan penuh perhatian di hadapan sang guru, menyerap setiap pewayuan yang dia bagikan. Namun Marta menjadi kesal karena harus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga untuk menyambut tamunya. Maka dia menyela Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah menurutmu tidak adil kalau saudara perempuanku membiarkan aku melakukan semua pekerjaan sendirian? Kamu harus menyuruhnya bangun dan membantuku." Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta yang kukasihi, mengapa kamu merasa kesal dan gelisah, terseret oleh banyaknya gangguan ini? Maria telah menemukan satu hal yang penting dengan memilih duduk di kakiku. Dia tidak terganggu, tidak teralihkan, dan aku tidak akan mengambil hak istimewa ini darinya." Dari ayat 42 ini dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya, kita memiliki hak istimewa, di mana hak istimewa ini adalah
akses kita untuk datang, duduk, ngobrol, berkomunikasi dengan Tuhan kita. Kita datang dengan bebas dan dengan berani menghampiri tempat tatah kasih karunia Tuhan, di mana kita menerima kemurahan belas kasihan dan kekuatan yang terus-menerus dari Tuhan, yang tertulis di Ibrani 4 ayat 16. Dan jadi sekarang kita berani datang mendekat ya kepada Tuhan, karena itu adalah hak istimewa kita. Sedangkan di ayat 39 dikatakan, saat kita duduk diam di kaki Yesus, saat kita mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan penuh perhatian, maka kita akan banyak menerima rahasia kekayaan pewahyuan ilahi dari Tuhan. Saat kita duduk diam, Tuhan banyak menuntun, mengajari kita, menyingkapkan, memberitahukan hal-hal yang rahasia. Memang dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak bisa terlepas dari tidak melakukan aktivitas, yaitu menjadi Marta. Karena memang kita mempunyai tanggung jawab dalam hidup kita. Sebelum menjadi Marta, prioritaskanlah diri kita menjadi Maria, di mana kita datang duduk diam, tenang, untuk menerima kekuatan, perkataan, segala yang baik dari Tuhan sebelum memulai aktivitas kita. Saat kita bertatap muka dengan Tuhan, nikmatilah persekutuan yang intim ini dengan cara kita sendiri melihat, menatap, mendengar, menyentuh, merasakan pribadinya sendiri di dalam waktu kebersamaan kita dengan Tuhan, pribadi Tuhan itu sendiri. Saat kita bertatap muka terus-menerus dengan Tuhan, kita juga mengalami perubahan kesempurnaan dalam cara kita berpikir, sehingga kita memahami dan mengerti kekayaan realitas-realitas alam surgawi dalam kehidupan kita. Sekian materi The Speaking God dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat waktu dan perhatiannya. Semoga materi ini The Speaking God, yaitu Tuhan yang selalu berbicara dan terus-menerus berbicara, yang saya jelaskan dan bagikan ini semoga semakin membantu mencelikkan mata hati kita untuk mengerti lebih dalam lagi kekayaan pribadi Tuhan. Dari sisi Tuhan adalah pribadi yang hidup, dan Tuhan itu senang berbicara kepada kita dalam bentuk cara apapun, terlebih lagi berbicara kepada kita dalam bentuk Yesus putranya, firman-Nya ataupun perkataannya, dan Roh Kudus yang adalah Roh-Nya sendiri, dengan kita bersekutu setiap saat, setiap waktu, setiap hari dengan pribadi Tuhan. Kiranya kasih sukacita, damai sejahtera, berkat dan anugerah berlimpah-limpah membanjiri dan mengikuti hidup kita selalu. Amin.